Lakukan hipnoterapi untuk pemulihan penyakit batin, penyakit rohani yang selama ini kita banyak tumpukan emosi negatif luka batin. Apa yang awak rasakan? Semasa hening pejam mata, ya. Semasa hening pejam mata tadi, saya giring jiwanya ke dalam. Apa yang awak rasakan? Ini secara kita jujur. Alhamdulillah jauh lebih baik. Perasaan dan pemikiran saya lebih ringan. Lebih tenang. Tenang setenang-tenangnya. Ya, karena selama ini kita tak tenang, kita dalam neraka. Ya. Dekat. Sebelum saya sepitkan supaya ada masalah, seolah-olah sudah tidak punya masalah, ya. Berubah menjadi manusia yang baru, ya. Karena selama ini kita menjadi manusia yang palsu, yang dikuasai oleh ego, kesombongan, setan, pikiran kita, hawa nafsu kita. Ini yang menghancurkan hidup kita, yang membuat hidup kita tidak tenang. Sebab itulah penyakit ini berubat ke sana, berubat ke sini, segala macam urut, rawatan, makan, suplemen tidak hilang. Kenapa? Bukan yang fisik yang sakit, tetapi batin yang sakit. Selagi batinnya tidak dipulihkan, selagi saraf-sarafnya tidak diperbaiki dengan kaedah yang tepat, selagi itulah penyakit hilang timbul berkepanjangan. Apa saja yang terlihat tadi? Saya melihat menangis, banyak simpan, banyak pendam, kan banyak kesilapan. Karena kita tak sadar kita tak merasa diri kita bersalah selama ini. Padahal penyakit itu datang karena teguran dari Allah, kita menzolimi diri kita sendiri. Apa yang dirasakan tadi? Menangis. Yang saya rasakan ialah apa ya? Dekatkan ini, biar sepitkan gitu. Berasa saya banyak dosa. Seolah-olah Allah itu ada di dekat saya. Memang ada, tapi kita lupa diri. Allah meliputi tubuh kita lebih dekat dari ulat leher kita. Tapi kita lupa diri, kita sombong. Inilah yang membuat hidup kita hancur, sakit-sakitan puluhan tahun. Kita tak sadar, kita tak ada orang yang mengingatkan kita ke diri kita yang asli. Kita menjadi diri yang palsu, menjadi diri yang sombong, yang kuasai hawa nafsu tanpa kita sadari. Apalagi yang mau rasakan? Bila menangis lega tak? Terkikis kotoran batin, kan? Sadar-sadarnya. Ya. Saya menyobatkan penyakit orang bukan hanya untuk kesembuhan fisik. Saya mau rohaninya yang sembuh, batinnya yang sembuh. Bila batinnya sembuh, walaupun belum sempurna, walaupun belum maksimal, saya mau upgrade kesadarannya, mau upgrade emosionalnya untuk menjadi lebih baik. Saya mau upgrade mental supaya menjadi lebih kuat. Karena selama ini mental tak berguna. Dekatkan biasa orangnya dekat. Apalagi yang dirasakan? Datang tadi segala macam penyakit, ya. Segala macam beban. Tubuh nampak fisik, nampak seperti oke saja. Tetapi jiwa tidak tenang, tidak bisa tidur, kan? Siksa tak? Siksa, kan? Ada uang semuanya cukup, tapi jiwa tak tenang. Sakit semua badan. Itu badan kita sedang bicara dengan kita. Kita tak pernah perhatikan dia, kita zolimi dia. Kita pakai dia untuk mencari kepuasan hawa nafsu kita, tapi kita tak berikan kebutuhan dia, maka dia sakit. Jadi tubuh kita ini kendaraan dia. Tubuh kita ini kendaraan. Apabila tubuh ini sakit, kita sulit beraktivitas, kan? Sekarang apa lagi yang dirasakan? Macam mana lagi dadanya? Ada yang terlihat? Lapang. Iya, kita banyak simpan emosi negatif, luka-luka batin. Kita memaafkan orang, tapi walaupun kita memaafkan orang, selalu muncul di pikiran, kan? Selalu bila dia datang di pikiran, sakit perasaan seperti kena iris-iris, sesak jantung tuh. Kenapa doa kita tidak terkabul? Kenapa doa tidak terkabul? Banyak energi kotor di diri kita. Kekuatan energi negatif ini yang menghambat doa kita tidak terkabul. Tapi kalau kita kuat energi positif, pikiran positif, insya Allah doa kita lebih mudah terwujud. Allah Maha Dekat, tak perlu minta tolong keluar. Di dalam diri kita Allah Maha Dekat, tapi tak mau tahu, tak mau mencari tahu siapa sebenarnya Allah itu. Di mana dia? Padahal dia lebih dekat dari ulat leher kita. Di mana dia? Kenapa tak mau berpikir? Nah, lepas tu minta pertolongan keluar sana, keluar si Allah lebih dekat dari ulat leher kita. Kita tak mau tahu, tidak mau belajar. Apalagi yang merasakan? Ini hipnoterapi tadi awalnya datang mandi atom, dengan sebelum datang, masa datang tadi segala macam kekusutan pikiran,
penuh aura gelap, penuh ketakutan, serabut otak pikirannya. Bila ada mandi atom, apa yang dirasakan pas mandi atom tadi? Lebih tenang, lebih segar, Ya, segarnya, karena beban, terlalu banyak beban hidup, beban batin. Jadi dengan mandi atom itu menyingkirkan aura-aura negatif, energi kotor, beban batin. Tersingkir sedikit. Nah, lepas itu terapi bakar. Lepas terapi bakar tadi apa yang bakar saraf tadi, apa yang awak rasakan? Ringan badannya. Kepala macam mana? Lebih ringan lagi. Lepas dibekam lagi tadi? Yang paling dapat rasakan sekarang ni. Lapang. Ya, karena ini pemulihan penyakit batin. Inilah hipnoterapi. Lapang seperti tidak punya penyakit. Iya, itu sebab mau upgrade awak punya jiwa, awak punya kesadaran. Karena rendahnya kesadaran kita lah, kotornya cara berpikir kita, maka hidup kita menderita. Selama saya sakit, yang saya selalu cakap dalam hati kan. Biasanya kalau saya sembahyang Allahu Akbar aja sudah nitas air mata. Sekarang kenapa tak merasakan ini semua? Kita sudah jauh. Allahu Akbar macam rasa macam biasa. Nak diresapi ni Allah. Tak ada nikmat. Iya, karena kita sudah kotor. Jadi yang kotor dengan suci tidak akan bercantum, tidak akan bersatu. Banyak kotoran kita tak mengerti, tak paham, tak ada yang membuka minda kita. Hanya baca. Kita baca tapi tak mengerti, tapi tak ada resapan, tak ada rasa, tak ada ruh. Sebab itu kita solat, kalau tak ada ruh, tak dapat merasakan kenikmatan solat itu, tak mau merubah kehidupan kita. Tapi kalau kita merasakan, iya, bergetar seluruh sel-sel tubuh kita. Getaran itulah yang tak dapat disebutkan dengan kata-kata. Sendiri pernah siapa yang pernah merasakan, dia yang akan paham. Kalau tak pernah merasakan, tidak akan pernah paham. Baru Allahu Akbar, satu badan berderai, yang mata nak membaca pun tak lepas. Kenapa? Hanya di dalam saja lagi membaca. Yang ada hanya derayan air mata. Nangis. Sekarang tak ada rasa lagi. Kenapa? Sudah jauh dari diri yang asli. Sekarang sudah jadi diri yang palsu. Sekarang yang bukan pikiran-pikiran yang tak berguna. Ini akan memblok jadi hijab bagi kita, menutup mata kolbu kita. Dulu nikmat solat kan, sekarang solat penat pun. Sangat nikmat solat. Kalau nak pergi kerja, kalau tak mengaji, ada hutang rasanya. Iya. Karena itu makanan batin kita kan. Sekarang satu hari kita seminggu tak solat, macam tak bersalah. Lagi kerja, masih duduk baca Yasin, mau Qiyas. Sekarang macam tak bersalah. Karena kita lari dari diri kita yang asli tadi. Kita penuh dengan diri kesombongan itu yang penuh kemauan, keinginan yang merosakkan hidup itu, hawa nafsu namanya. Itulah setan diri kita. Itulah kita lah setan itu. Sekarang apa rasanya? Ada lebih tenang? Padahal berapa tahun menanggung sakit? Berapa tahun menanggung sakit? 7 tahun. Bisa ya? Sekarang sudah ada perubahan yang lebih baik. Zahir batin jauh, rasa baru sekali rawatan kan? Rasa kalau dah siap, tak ada macam membazir bagi saya selain bacaan Quran. Karena sudah menjadi ruh, sudah menjadi kebiasaan yang baik, yang mulia. Jadi apabila kita tinggalkan, kita akan berubah kan? Menjadi diri-diri yang palsu. Jadi bila kita menjauh dengan apa-apa yang Allah senangi, kita akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk, yang menyiksa hidup kita. Itu yang jadinya jadi sakit semuanya. Nah, jadi mulai dari sekarang, rubah balik, perbaiki balik. Ada dulu yang asli dulu, yang selalu taat, yang selalu patuh. Sekarang menjadi diri yang sombong, mengikuti ini. Ini cucuk lagi, hasut lagi, sampai tak tenang. Duduk aja pejam lagi. Cari mana lah tasbih macam tu. Sekarang tak ada. Nah, itulah. Ada tapi tak ada rasa, tak ada ruh. Membaca Quran pun tak ada ruh. Kita lihatlah, saya bicara saja menangis kan? Saya tak, kalau bab menangis ni saya tak boleh buat sendiri. Walau macam mana pun tak boleh membuat sendiri. Tapi kalau kita selalu menjaga sebab itu yang bagus. Makin sering kita sebab menjiwai setiap kalimat-kalimat itu, makin bergetar batin kita, makin keluar kotor-kotoran batin. Banyak dosa kita, setiap orang punya dosa, tapi tak sadar. Jadi orang-orang yang dah sadar, yang sudah tercerahkan, inilah yang menerangi. Orang yang sakit itu orang yang gelap.
Jadi orang yang sehat jiwanya, inilah yang akan menerangi pikiran-pikiran orang dan mengeluarkan dia dari penjara. Itu kan penjara kan, penderitaan kan. Apa yang lagi? Apa besaran selepas mendapatkan rawatan? Rawatan. Banyak. Yang utama batin. Kita mau tenang. Seolah-olah saya pulih semua. Iya, menjadi orang manusia yang baru. Iya. Yang paling terkesan lagi sekali bisa hati, jiwa, pikiran kita lebih tenang. Baru sekali buat nih, Bapak tahu tuh nenek juga dalam badan tadi kan, bisa semua badan kan. Pikiran tak tenang, semua cukup. Kerja cukup, uang cukup, kendaraan ada, pekerjaan ada, tapi jiwa tak tenang. Karena kita lari dari diri kita yang asli, kita penuh kesombongan. Kita zalimi diri kita tanpa kita sadari. Inilah yang menyiksa hidup kita. Jadi seolah-olah kita anggap orang lain yang buat salah. Padahal kita yang menjalimi diri kita. Karena tak ada yang menyadarkan kita, tak ada yang menerangi kita. Semua baca ini, baca itu, segala macam baca, tapi tak berkesan kan? Tak ada rasa nikmat. Kenapa? Tak hanya tahu baca, tapi tak mengerti apa yang dibaca. Lalu tidak dilakukan apa yang kita lakukan itu. Seperti tadi, astagfirullahaladzim, baca, bubuh-bubuh muncung kita. Tapi mata kita tidak, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku. Memang Allah itu tengah hukum apa? Mata kita tidak istighfarkan, telinga kita tak istighfarkan, pikiran kita tak istighfarkan, hati kita tak istighfarkan, muncung kita tak istighfarkan, perilaku kita tak istighfarkan. Agak-agak kita baca triliunan, berbuih-buih mulai kita membaca istighfar itu ada pengaruh tak? Tidak ada kan? Karena tidak mengerti. Baca, Pak Ustadz, Pak Lebay, guru agama, baca, hafal. Tak apa yang dihafal, makin dihafal makin sakit jiwa. Karena hanya tahu baca, tak mengerti apa yang dibaca, tak memaknai, otaknya tak jelas, otak udang, tak mikir. Baca kata orang kita baca, tak apa yang kita baca, lepas kita baca kita langgar. Apa tak ayat-ayat Quran itu mau laknat kita balik? Akhirnya sakit sendiri kan? Dah tersadar kan? Bila dah tersadar kesilapan dulu, apabila datang lagi masalah, kita dapat mengatasi. Tapi kalau kita tak sadar di mana silap diri kita, hari-hari kita lakukan kesalahan yang sama, hari-hari makin sakit. Ya kan? Itu sebab saya dikasih ini tuh secara package. Kalau nak benar-benar sembuh, secara package, biar step by step. Saya tak mau ambil banyak-banyak pesakit. Saya nak sekali dia datang sini, dia sehat. Saya tak mau dia datang. Kalau boleh tak mau lagi dia datang lagi. Biar dia nanti orang lain, banyak lagi orang lain kan? Supaya benar-benar sehat jiwa raga dia. Banyak kali dia datang pun kadang-kadang saya malu juga kan. Berarti saya tidak berhasil mengupgrade kesadaran orang kan? Sudah ada perubahannya. Ini